Triple Pythagoras. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang dahulu bahkan sudah mengenal hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku, seperti bangsa Babilonia, Mesir, dan India. Salah satu buktinya adalah ditemukannya catatan milik peradaban Babilonia yang di dalamnya terdapat kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras. Yang sekarang kombinasi 3 angka itu kita menyebutnya dengan triple Pythagoras. Bayangkan bagaimana caranya peradaban kuno tersebut bisa membuat bangunan yang sangat indah dan penuh perhitungan seperti piramida tanpa menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian, pernahkah kalian melihat flying fox atau tangga di rumah kalian? Bagaimana cara membuatnya agar dapat mendapatkan hasil yang ideal? Itu dapat kita ketahui dengan memahami konsep Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Bagaimana hubungannya dengan teorema Pythagoras? Kemudian, bagaimana penggunaan triple Pythagoras dalam menyelesaikan masalah matematis? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Nah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi tentang Pythagoras. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan Pythagoras dan segitiga. Yang belum nonton video sebelumnya bisa ditonton dulu ya, linknya ada di atas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang triple Pythagoras. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sholat duha, jangan lupa sholat duha dulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa lebih mudah dan berkah, oke? Nah, apa sih Kak triple Pythagoras? Nah, namanya saja sudah jelas ya, triple. Apa triple? Iya, 3. Nah, triple Pythagoras maksudnya ini kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi teorema Pythagoras. Nah, kuncinya di teorema Pythagoras, jangan sampai lupa ya. Apa teorema Pythagoras? Iya, dia hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Misalkan ini segitiga siku-siku, ini sisi A, sisi B, dan sisi C. Ayo, ada yang masih ingat bunyi teorema Pythagoras apa? Iya, betul. Kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Sisi miringnya mana tadi? Iya, C ya, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke? Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang triple Pythagoras, kita langsung deh ke contoh, oke? Apakah 3, 4, dan 5 termasuk triple Pythagoras? Nah, jadi ada angka 3, 4, dan 5. Nah, dia termasuk triple Pythagoras atau bukan? Nah, kalau ada soal kayak ini gimana? Ya sama ya, tinggal kita masukkan saja ke teorema Pythagoras. Gimana bunyi teorema Pythagoras? Iya tadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berarti kita tentukan dulu C-nya. Ingat ya, C-nya itu yang mana? Iya, C itu sisi terpanjang ya. Nah, 3, 4, dan 5 sisi terpanjangnya mana? Iya, 5. Berarti tinggal kita masukkan deh. 5 kuadrat titik-titik. Nah, ini titik-titik dulu ya. Nah, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, tinggal kita kerjakan deh ya. 5 kuadrat berapa? 5 kali 5 ya berapa? Iya, betul 25. Titik-titik. 3 kuadrat berapa? Iya, 9 ditambah 4 kuadrat. Iya, 16. Nah, berikutnya 25. Titik-titik. 9 tambah 16 berapa? 25. Nah, 25 dan 25 berarti apa? Iya, sama dengan ya, sama dia sama-sama 25. Kalau sama-sama 25 ya pasti 3, 4, dan 5 ini dia disebut dengan triple Pythagoras. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ketika dijadikan segitiga, nah
dia bisa jadi segitiga siku-siku. Nah 5-nya ini sisi miring, 3 dan 4-nya ini sisi tegaknya ya, sisi-sisi yang lainnya. Nah itu maksud dari triple Pythagoras. Dan misalkan kita buat dalam bentuk tabel, nah berarti 5 tadi dia sisi apa? Miring ya, berarti kita kasih lambang M. 3 dan 4 sisi tegaknya ya, kita kasih lambang S dan S ya. Nah berarti kita dapat triple Pythagoras yang pertama tuh 3 banding 4 banding 5. Oke, bisa ya. Nah selanjutnya agar kalian lebih paham lagi, kita langsung deh ke contoh kedua. Apakah 8, 13, dan 10 termasuk triple Pythagoras? Nah tadi kan 3, 4, 5 apakah triple Pythagoras atau bukan? Nah sekarang misal ada angka yang lain 8, 13, dan 10. Dia triple Pythagoras atau bukan? Gimana? Sama ya caranya, tinggal kita masukkan ke rumusnya ya, yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah kita tentukan dulu C-nya yang mana? Sisi terpanjang ya, sisi terpanjangnya mana? Iya betul 13, berarti tinggal kita tulis deh 13 kuadrat titik-titik 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah 13 kuadrat berapa? Iya betul 169 titik-titik 8 kuadrat. Iya 64 ditambah 10 kuadrat. Iya 100. Nah berarti 169 titik-titik 64 ditambah 100 berapa? Iya 164. Nah yang kirinya 169, yang kanannya 164, sama nggak? Enggak ya. Nah berarti tinggal kita tulis 169 tidak sama dengan 164. Nah ini artinya tidak sama dengan ya, lambang sama dengan terus di garis itu dibacanya tidak sama dengan. Nah karena tidak sama dengan, nah berarti 8, 13, dan 10 dia bukan triple Pythagoras. Jadi ketika digambar segitiga yang sisinya 8, 13, dan 10, dia bukan segitiga siku-siku. Bisa jadi segitiga lancip atau segitiga tumpul ya, sesuai pertemuan kita pada sebelumnya ya, yang hubungan Pythagoras dan segitiga. Oke. Nah selanjutnya selain 3, 4, dan 5 ada triple Pythagoras yang lain juga yang sering keluar, yaitu pertama 5, 12, dan 13. Jadi kalau ada 5, 12, dan 13 dia pasti nanti jadi segitiga siku-siku. Atau 7, 24, dan 25, 8, 15, dan 17. Nah yang terakhir ini jarang banget ya, yang 20, 21, dan 29. Nah itu Pythagoras yang sering kepakai dan bisa kita pakai untuk menghitung Pythagoras dengan cara cepatnya. Nah contohnya seperti ini. Misalkan diketahui panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku adalah 15 cm dan 20 cm. Berapa panjang hipotenusa segitiga tersebut? Nah berarti ada segitiga siku-siku ya. Nah panjang sisi siku-sikunya itu 15 dan 20, berarti tidak tulis 15 dan 20. Nah yang ditanya berapa panjang hipotenusanya? Hipotenusa itu yang mana? Iya sisi miring, yang ini yang ditanya ya. Nah ini bisa kita kerjakan dengan cara triple Pythagoras. Gimana? Kita tulis saja dulu sisi banding miring. Nah sisi pertama mana? Iya 15 ya. 15 banding 20 banding titik-titik. Nah miringnya ini yang kita tanya ya, kita belum tahu berapa miringnya. Nah 15, 20 bisa kita sederhanakan nggak? Bisa ya, semuanya kita bagi dengan berapa? Iya dibagi dengan 5. 15 dibagi 5 3, 20 dibagi 5 4. Nah 3 dan 4 pasangannya yang mana? Iya yang ini ya, berarti berapa? Iya 5, karena 3, 4 pasangannya dengan 5. Udah ketemu belum jawabannya? Belum ya, yang kita tanya nilai atasnya, yang nilai miring, sisi miringnya. Tinggal kita kali deh 5 kali 5 sama dengan 25. Nah berarti kita dapat ya panjang hipotenusa atau sisi miringnya itu sama dengan 25. Nah ini sama saja, kalian boleh mengerjakan dengan rumus seperti pada pertemuan yang pertama ya, dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah coba kalian kerjakan dengan rumus, kira-kira hasilnya sama nggak 25? Oke, coba ya, nanti kalau sudah ketemu hasilnya tulis di kolom komentar. Oke.
Nah, selanjutnya agar kalian lebih paham lagi tentang penggunaan triple Pythagoras untuk menyelesaikan masalah matematis, kita coba satu contoh lagi ya. Contoh keempat. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, jika ada segitiga siku-siku, segitiga siku-siku itu kita kasih nama segitiga P, Q, dan R. Nah, jika panjang QR 24 dan panjang PR 26, nah yang ditanya berapa sentimeter panjang sisi PQ. Nah, sisi PQ yang mana? Nah, yang ini ya, yang ini sisi PQ ini berapa sentimeter. Nah, sama ini juga bisa kita kerjakan dengan cara triple Pythagoras. Sama ya, kita tulis dulu saja sisi banding miring. Nah, sisi pertama berapa? Iya, betul 24. Nah, sisi keduanya ada nggak? Nggak ada ya, yang ditanyanya sisi kedua nggak ada, kosong, berarti kita kasih titik-titik saja. Miringnya ada nggak? Miringnya ada ya, miring itu depan siku-siku berapa? 26. Nah, kemudian 24 dan 26 kira-kira bisa kita sederhanakan nggak? Dibagi berapa yuk? Iya, betul, dibagi 2. Nah, 24 dibagi 2 sama dengan berapa? 12, betul, 26 dibagi 2? 13. Nah, 12, 13 kira-kira pasangannya yang mana? Ayo, di tabel ada pasangannya nggak? Ada, yang mana? Ya iya, yang ini ya. 5, 12, dan 13. Wah Kak, 12 sama 5 ketukar. Nggak masalah ya, karena dia sama-sama sisi ya. Nah, jadi kita dapat ya untuk ininya 5. Nah, jawabannya itu bukan? Bukan ya, karena yang ditanya sisi yang atasnya ya. Berapa berarti? Tinggal diapakan? Iya, tinggal kita kali saja. 5 dikali 2 sama dengan? Iya, 10. Nah, berarti kita dapat deh panjang PQ-nya itu 10 cm. Nah, paham ya? Nah, sama juga kalau kalian mau kerjakan pakai rumus boleh. Nah, yang ditanyakan itu bukan sisi miring ya, berarti dia apakan? Dikurang. Tinggal kalian kerjakan pakai rumus. Nah, lihat di hasilnya sama apa enggak? Ya, pasti sama. Hasilnya juga sama-sama 10 cm. Oke, bisa ya? Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk download LKPD, bahan ajaran RPP bisa di deskripsi video. Untuk video berikutnya masih tentang Pythagoras, linknya ada di atas. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.